Xi benar-benar akselerator utama, 3 tindakan dalam satu hari memicu penurunan ekonomi. Pada tanggal 31 Januari pasar saham A China sekali lagi turun di bawah ambang batas 2.800 poin, bertepatan dengan serangkaian 3 tindakan yang diambil oleh pemerintahan Xi Jinping dalam satu hari, yang diyakini akan mempercepat kemerosotan ekonomi China. Secara rinci, seperti yang dilaporkan oleh China's Southern Finance and Economics pada tanggal 31 Januari pasar saham China mengalami fluktuasi, dengan indeks komposit Shanghai turun 1,48%, jatuh di bawah 2.800 poin sekali lagi. Lebih dari 100 saham di Shanghai dan Shenzhen mencapai batas bawah. Pada akhir hari perdagangan, indeks komposit Shanghai turun 1,48%, indeks komponen Shenzhen turun 1,95%, dan indeks Chinex turun 0,66%. Ketiga indeks utama tersebut menandai penurunan bulanan ke-6 berturut-turut. Pengumuman rencana penyelamatan pasar senilai 2 triliun yuan atau sekitar 280 miliar dolar AS oleh otoritas Beijing pada tanggal 23 Januari hanya menghasilkan kenaikan sementara selama 3 hari pada saham A, yang kemudian diikuti oleh penurunan baru mulai tanggal 26 Januari. Pada tanggal 28 Januari, Komisi Regulasi Sekuritas China, CSRC, mengumumkan penangguhan menyeluruh atas pinjaman saham terbatas dan mengubah ketersediaan perdagangan margin dan pinjaman sekuritas secara real-time menjadi ketersediaan di hari berikutnya, yang membatasi efisiensi peminjaman sekuritas. Wall Street Journal mencatat bahwa meskipun langkah-langkah ini mungkin berdampak positif pada pasar saham dalam jangka pendek, langkah-langkah tersebut mungkin tidak secara efektif mengatasi permasalahan lebih besar yang menyebabkan ketidakstabilan pasar. Namun, mengingat penurunan yang terus-menerus di pasar saham selama beberapa hari terakhir, dampak positif jangka pendek pun belum terlihat. Ketika otoritas PKC gagal menyelamatkan pasar, pemimpin PKC Xi Jinping melakukan 3 tindakan berturut-turut yang semakin memukul perekonomian China. Pertama, seperti yang telah diberitakan sebelumnya pada tanggal 30 Januari Xi Jinping menerima surat kepercayaan dari 42 duta besar asing di Aula Besar Rakyat di Beijing. Di antara para duta besar tersebut, terdapat Bilal Karimi, yang ditunjuk sebagai duta besar Afghanistan oleh Taliban. Javid Ahmad, mantan duta besar pemerintah Afghanistan, menekankan bahwa menerima surat kepercayaan duta besar menyiratkan pengakuan terhadap pemerintah yang mereka wakili. Perlakuan PKC terhadap duta besar Taliban yang setara dengan duta besar yang lain dipandang sebagai pengakuan yang jelas atas otoritas mereka. Kedua, penerimaan PKC atas kredibilitas Taliban dipandang sebagai proklamasi global atas hubungan PKC dengan rezim teroris. Kolaborasi dengan organisasi teroris, seperti Taliban, dianggap sebagai upaya untuk memicu ketidakstabilan global, menantang norma-norma internasional, dan melanggar prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para ahli berpendapat bahwa tidak peduli berapa banyak pertemuan tingkat tinggi yang diadakan oleh PKC dengan para pejabat AS, PKC tidak dapat mengubah persepsi bahwa PKC adalah rezim teroris, dan juga tidak dapat menipu masyarakat Barat. Demikian pula, Profesor dan sejarawan Zhang Tianliang menekankan bahwa perkembangan ini akan semakin memperburuk lanskap diplomatik PKC dan memiliki konsekuensi tambahan bagi perekonomian China. Ketiga, tindakan Xi Jinping juga berdampak pada Hong Kong. Pada hari yang sama, Kepala Eksekutif Hong Kong Li Keqiu melakukan konsultasi publik yang kontroversial mengenai pasal 23 Undang-Undang Dasar. Keputusan ini mengakibatkan indeks Hang Seng anjlok sebesar 2%. Beberapa pihak mencirikannya sebagai akhir dari status Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional, menyiratkan bahwa Hong Kong telah benar-benar mati. Selain itu, Kementerian Keamanan Negara China mengeluarkan peringatan melalui akun publik WeChat pada hari yang sama. Artikel yang berjudul, "Dengarkan Nasihat. Jangan biarkan Badan Keamanan Nasional mengundang Anda untuk 10 cangkir teh ini," menguraikan 10 situasi di mana seseorang dapat diundang untuk diinterogasi oleh Badan Keamanan Nasional. Hal ini termasuk dugaan kejahatan yang membahayakan keamanan nasional, keterlibatan dalam kegiatan spionase, kegagalan memenuhi tanggung jawab keamanan anti-spionase, pelanggaran izin konstruksi yang terkait dengan keamanan nasional, tidak bekerja sama dalam investigasi spionase, kepemilikan rahasia negara secara ilegal, keterlibatan dalam produksi, penjualan, atau penggunaan peralatan spionase, kebocoran rahasia negara yang terkait dengan pekerjaan anti-spionase dan intelijen, dan pelanggaran tenggat waktu keluar. Zhang Tianliang menunjukkan bahwa ini adalah bukti lain dari campur tangan Kementerian Keamanan Nasional dalam perekonomian, dan bahwa Undang-Undang Pasal 23 dan pengakuan terhadap Taliban adalah tindakan yang terus dipercepat oleh akselerator utama Xi Jinping. Terakhir, belakangan ini beredar rumor tentang Xi Jinping yang menderita kanker pankreas. Pada tanggal 29, ia tampil di depan umum di sebuah pertunjukan budaya mengunjungi para pensiunan pemimpin militer. Namun, para pengamat mencatat bahwa gaya berjalannya tampak tidak stabil, sehingga semakin memicu spekulasi tentang kesehatannya. Rumor ini tampaknya telah menarik perhatian para pejabat di dalam Partai Komunis China.
Beberapa netizen melaporkan bahwa akun tertentu di aplikasi China Daratan diblokir setelah memposting pesan yang berisi kata-kata kanker pankreas. Beberapa orang percaya bahwa pemblokiran ini, pada kenyataannya, telah meningkatkan kredibilitas rumor tersebut. Beberapa orang yang optimis melihat hal ini sebagai kesempatan untuk transformasi di China. Namun, ada pakar yang menyatakan kekhawatirannya bahwa Xi Jinping mungkin akan mengambil tindakan yang tidak terduga dan mungkin salah dalam menanggapi rumor tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik internal yang rumit di dalam tubuh PKC dan menimbulkan ketidakpastian atas masa depan China.